Geng sekolah dan motor kini bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Kasus gangster dan kejahatan jalanan sepanjang tahun 2026 didominasi oleh kelompok remaja, mulai dari konvoi, tawuran, hingga kepemilikan senjata tajam menjadi tren. Kamu di mana? Lalu, apa kerjamu? Bengkel. Enggak. Kepala rumah. Orang tua datang, pandai lah. Geng motor, mungkin puluhan motor tadi, meninggal. Yang kita amankan 8 orang, umur dari 12 tahun sampai umur 15 tahun. Sebagian pelajar saat ini siang hari belajar di sekolah, sementara di malam hari mereka berkeliaran. Anak-anak bau kencur menghabiskan sebagian waktunya di jalanan secara berkelompok. Bentar dulu. Coba buka. Hah? Coba angkat tangan dulu. Kalian nggak ada bawa barang sajam kan? Hah? Ada baik-baik kami, Pak. Hah? Anak baik-baik kami. Betul anak baik-baik, Len? Iya, Pak. Anak baik-baik udah di rumah jam segini. Iya, ini mau Hah? pakai, Pak. Ya udah balik ya. Iya, Pak. Balik ya. Pulang, Pak. Pulang ya. Iya, Pak. Pulang ya. Pak. Ya. Sebagian bahkan tidak mengenal waktu. Di saat tengah hari bolong, tawuran pun jadi. Kenakalan pelajar kini menjadi momok. Saat mereka bergerombol, menjadi penebar teror. Kejadian itu tiga lokasi yang ditangkap tersebut. Gitu. Itu pelajar apa gangster? Ya pelajar kayaknya gitu. Pak, mereka bawa senjata apa aja, Pak? Yang saya pegang itu celurit sama penggaris besi itu. Kan lagi marah gangster, Pak. Warga resah kan? Atau resah lah. Resah banget, apalagi dia kan bawa senjata tajam kayak celurit kemarin yang badai benar itulah. Warga juga pada takut ya gitu. Kejahatan jalanan oleh pelajar kian marak. Bak virus menular, kasusnya terjadi sporadis di beberapa wilayah. Tawuran menjadi ajang maut yang merenggut banyak nyawa pelajar. 20 Juli lalu, seorang pelajar di Jakarta Utara tewas di tempat setelah tawuran. Remaja berusia 16 tahun ini hilang nyawa akibat dilukai dengan senjata tajam. Dari 6 pelaku yang dibekuk polisi, 5 orang diantaranya masih di bawah umur. Perkelahian dan tawuran ini adalah antara anak pingtam atau pinggiran taman yang lokasinya tidak jauh dari lawannya, yaitu anak Afrika, anak pinggiran UK. Nah, mereka ini sudah berjanjian rupanya melalui media sosial Instagram, terus kemudian masing-masing pihak mengundang pihak-pihak luar, sehingga terjadi tawuran. Mereka selama ini selalu berjanjian dan mereka rupanya memantau kita. Kalau saat kita patroli mereka menghilang, pada saat kita sudah tidak ada mereka bermain. Masih di bulan Juli, tawuran antar geng remaja di Salatiga, Jawa Tengah juga merenggut nyawa. Korban berusia 14 tahun ini sempat mendapat perawatan intensif selama 4 hari di rumah sakit. Namun akhirnya meninggal dunia akibat luka akut penyiraman air keras. Membawa sajam maupun penyiraman air keras yang dilakukan yang berawal dari adanya kesepakatan untuk tawuran antara dua kelompok yang mana saat ini sedang kita melakukan pemeriksaan dari dua kelompok besar yang kemudian mereka janjian melalui media sosial, yaitu dari kelompok Marsabel 86 dan kelompok Stripa ya, yang kemudian mereka melaksanakan janjian untuk kopi darat ya, di wilayah Jalan Lingkar di depan
taman seputaran Taman Bendosari. Dari kejadian itu kemudian ada 4 korban, yang 1 menjadi korban penyiraman air keras dan dirawat di rumah sakit Subarkat, atau dilarikan di rumah sakit Subarkat, dilakukan perawatan kurang lebih 4 hari. Kemarin sekitar jam 16 ya, kurang lebih jam 16 kita mendapat kabar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara pada bulan Juni, 2 orang tewas akibat tawuran 2 kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Koordinasi di sini, nanti saudara A1, ya kan, udah baru mereka lakukan. Tapi kalau dari CCTV pakai senjata tajam itu Pak ya? Iya, jadi maksudnya dia sambil lari-lari aja. 2 kelompok itu usia remaja atau bukan? Ya remaja. Remaja Semua. Itu nggak tahu kelompok dari mana Nah itu orang paham kan, kalau ketangkep, nangkep 1 aja dia udah emat saya. Itu ada berapa senjata tajamnya Pak kalau dari? Ambil rata-rata senjata tajam. Ambil rata-rata. Gimana Bapak resah nggak nih Pak kayak gini? Ya sangat resah. Tawuran antar pelajar yang dipicu aktivitas gangster kini makin menjadi-jadi. Rasa kasih dan kemanusiaan di kalangan remaja pelajar tampak menipis. Nyawa sesama seakan tidak ada harganya lagi. Mereka saling serang membabi buta layaknya berburu mangsa. Tren kasus tawuran pelajar cenderung naik dalam 4 tahun terakhir. Data statistik kriminal versi Badan Pusat Statistik mencatat ada 575 kasus sepanjang tahun 2024. Kasus kejahatan remaja dan pelajar menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin ada geng-geng di satuan pendidikan. Sekolah itu ketika mendeteksi, ya anak-anak itu kalau di sekolah juga kalem. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi kasus tawuran pelajar. Dari 575 kasus di Indonesia, Jawa Barat menyumbang 114 kasus tawuran pelajar. Maraknya keberadaan geng motor turut memicu tingginya angka tawuran pelajar. Berbaur dengan pemuda usia 20-an tahunan, anak-anak dan pelajar makin getol mengaspal di malam hari. Celakanya, mereka selalu membawa senjata tajam layaknya aksesoris diri. Kalau ke rumah enggak lo, gue bilangin mulu lo. 3 orang tua. Ada orang tua yang dukung, ada kan? Ada orang tua yang dukung. Yang Allah Pak, kadang kalau main bener-bener, kadang saya main sama sekot Pak, lu yang bener. Lu yang bener. Tawuran antar geng juga marak di kota pelajar Yogyakarta. Seorang pelajar SMA Negeri 1 Bambang Lipuro Bantul tewas di tangan anggota geng rivalnya. Apakah memang namanya kenapa harus skala besar? Ya, baik, karena ini melibatkan dari berbagai satuan dan ini memang dalam rangka untuk menekan kejahatan yang ada di wilayah Bantul, seperti mungkin rekan-rekan ketahui kemarin beberapa kejadian yang melibatkan geng motor, 2 geng motor besar yang ada di wilayah Bantul, yaitu Torres dan Kuras, yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia yang masih berada di bawah umur. Kalau di Jogja ini dengan istilah klitih, jadi memang ini melakukan pembacokan, melakukan kejahatan secara random. Jadi memang ini menemui orang di jalan, dilakukan pembacokan secara random. Dan ini merupakan trigger dari pada geng motor itu untuk merekrut. Apabila mereka bisa melakukan hal tersebut, tentunya mereka akan direkrut menjadi salah satu anggota geng. Dan ini rata-rata dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang masih bersekolah, bahkan ada di SMP maupun di SMA. Di daerah istimewa Yogyakarta, diketahui ada sedikitnya 72 geng sekolah. Namun di Tengarai, geng-geng tersebut justru dikendalikan dari luar sekolah. Ada loh anak itu yang di sekolah itu pendiam, tapi ketika di luar itu terus ada kejahatan jalanan dia tertangkap, ternyata anak itu yang pendiam di sekolah memungkinkan itu. Tapi karena di luar, karena sekarang itu sistemnya itu adalah
mungkin ada geng-geng di satuan pendidikan di situ. Tapi sekolah itu ketika mendeteksi, ya anak-anak itu kalau di sekolah juga kalem. Tapi setelah di rumah ataupun pergaulannya, dan sekarang itu sistemnya bukan hanya satu geng itu dalam satu sekolah itu, geng itu di beberapa sekolah gitu. Yang kejadian beberapa waktu di Jogja, tawuran ataupun yang lainnya itu ternyata terdiri dari beberapa sekolah gitu. Dan ini memang tidak bisa diselesaikan kami sendiri, dinas pendidikan maupun sekolah, tapi harus kolaborasi bersama. Dan sekarang kan motifnya kadang-kala ya tidak hanya masalah tawuran antar geng sekolah ya, tapi juga mungkin kalau kemarin ada disampaikan juga dari beberapa sekolah tadi itu mungkin di dalam tradisi dalam satu geng itu kalau misalnya melukai orang itu bagian dari suatu anak itu akan menjadi levelnya naik atau seperti apa dalam kelompoknya itu, misalnya seperti itu. Kemudian kami juga menertibkan supaya tidak terlalu banyak orang-orang luar yang masuk dalam proses MPLS misalnya, anak-anak baru. Misalnya kan perekrutan seperti itu kan di anak-anak baru itu, anak-anak baru yang baru masuk itu. Ya karena mereka biasanya kan perekrutannya kan awal-awal itu ya di MPLS dan segala itu ya memang ada yang mengendalikan itu. Bahkan ada yang belum menyampaikan kepada kami di dinas itu ya ada iurannya segala gitu. Nah itu kan sudah sangat terorganisir, cuma ya terstruktur gitu ya memang, dan dikendalikan bukan dari yang di dalam sekolah itu, sudah di luar sekolah gitu. Realitas menemui seorang pelaku kejahatan jalanan sekaligus ketua geng Torres. Gara-gara terlibat tawuran maut, kini JN dijebloskan ke balik jeruji. Atas nama solidaritas dan loyalitas geng, ia tega menghabisi nyawa anggota geng lain. Kalau J itu dari geng apa? Torres. Dari geng Torres? Iya. Oke, jadi kamu ketuanya gitu ya? Dituakan yang Dituakan? Iya. Nah, ada berapa orang sih di geng Torres itu? Banyak, sekitar 50 ada. Sekitar 50. Nah, karena J dituakan, sekarang umur berapa? 23. 23, itu berarti membawahi teman-teman yang ada di geng Torres itu ya? Kalau si korban ini, dia dari geng apa? Kuras. Dari geng Kuras. Iya. Jumlahnya sama juga sekitar. Iya, sama. Waktu itu dijemput si korban ini. Iya, dijemput. Kenapa? Karena itu ikut waktu kejadian kan itu mau balas dendam. Nah, balas dendam terus si korban itu ikut kejadian pas malam pas tawuran itu. Nah, terus niat mau balas dendam. Rekrutmennya gimana sampai bisa ada 50 orang? Itu cuma pertama bikin kaos, banyak yang ikut, cuma PO pre-order kaos terus banyak yang ikut. Tapi sebelum jadi geng itu. Sebelum jadi geng? Iya, sebelum jadi geng. Oke, nah waktu pertama kali bikin artinya memang J dan teman-teman ini iya menyelesaikan kalau misalnya ada itu bantuan buat rusuh iya. Itu memang di situ ya? Iya. Nah, orang berlima. Kenapa waktu itu apa kemarahan atau memang hobi berantem atau memang gimana? Bantu teman. Bantu teman. Iya. Waktu itu langsung pakai alat-alat atau ya, berantem dengan tangan kosong atau tergantung musuhnya minta ketemuan pakai alat apa tangan kosong. Untuk masuk ke geng Torres, ini kan geng Torres ini kan terbatas ya, bisa masuk ke situ tuh caranya gimana? Jadi apakah ada seleksi dulu atau seperti apa? Cuma ikut nongkrong, ikut kumpulan ya. Mereka harus membuktikan sesuatu nggak bahwa mereka itu berani misalnya? Enggak. JN mengakui medsos kerap menjadi ajang pamer sekaligus persaingan antar geng. Live di IG. Live IG? Iya. Terus banyak yang nonton itu? Iya. Nah, waktu kalian melakukan kekerasan itu, terus live, itu komen-komen yang masuk apa? Kagum atau nyemangatin kalian atau gimana? Ya, tergantung yang nonton kan, biasanya ada yang musuh, ada yang teman. Nah, kalau teman ya itu nyemangatin, kalau musuh lain ngecek-ngecek gitu. Fenomena geng pelajar bukan lagi sekedar pencarian jati diri. Bila terus dibiarkan, bisa menjadi kaderisasi pelaku kejahatan dan anarki. Yang kita lakukan selama ini adalah penindakan, bukan mencari akarnya.
Tawuran geng motor dan pelajar terus muncul di sana-sini. Menjadi fenomena terjadi sporadis di tiap daerah. Data Pusiknas Polri mencatat, sepanjang Januari 2026 saja terjadi 27 kasus tawuran atau perkelahian massal yang melibatkan pelajar. Sebagian di antaranya berujung kematian. Tingkat fatalitas atau kematian akibat tawuran pelajar mencapai 11,8 hingga 12%. Kepemilikan senjata tajam dan tawuran pelajar menjadi sejoli yang mematikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong penguatan pola asuh dan pengawasan anak-anak di lingkungan. KPAI mencatat siklus tawuran pelajar yang kerap terjadi di beberapa kota besar. Pengondisian dan doktrin senior menjadi pemicu menguatnya kasus tawuran pelajar, menjerumuskan anak-anak ke dunia gelap kejahatan. Mengasuh anak hari ini dengan kompleksitas tantangan yang ada tidak sama seperti halnya mengasuh anak di era dulu. Orang tuanya cukup bilang, "Nak, kamu besok nanti malam jangan pulang lebih dari jam 9 ya." Anaknya datang. Saat ini belum tentu bisa begitu. Maka pemerintah harus berbuat sekeras mungkin bagaimana mengoptimalkan keluarga, memberdayakan keluarga agar memiliki kemampuan di dalam memberikan pola asuh yang positif. Sembari menguatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga rentan. Kan sudah punya data set tuh. Data set ini dimanfaatkan kan, toh kesejahteraannya akan berimplikasi terhadap pola asuh yang baik. Intervensi kesejahteraan apa? Misalkan pemberdayaan ekonomi, membangkitkan wirausaha, lapangan kerja dibuka secara adil dan merata dan seterusnya. Ini akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak pengasuhan yang positif. Kalau sudah positif, anak akan menemukan karakternya, karakter baiknya, menemukan resiliensi, akan muncul self control dari keluarga. Kemudian lingkungan masyarakat juga penting. Bagaimana kemudian situasi bahasa saya soal kepedulian ya menurun, soal empati menurun. Kalimat sederhananya, "Oh itu nggak anak saya." Ada yang begitu. Gitu. Mestinya masyarakat lingkungan kalaupun peduli ya, ada pedulian, ada empati, mengingatkan ini sudah melewati batas nongkrong. Karena dari nongkrong ini mulai iseng tuh agak malam dikit, pergi kemana dan seterusnya. Nah ini akhirnya memicu yang tadinya nggak punya niat untuk melakukan kejahatan, akhirnya timbul niat karena digesek oleh temannya. Hingga pertengahan 2026 ini saja, tidak kurang dari 1.377 anak berstatus narapidana. Sementara 363 lainnya berstatus tahanan. Jumlah anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak kejahatan angkanya kian mengkhawatirkan. Kita sekarang harus mulai memperhatikan perubahan fenomena perilaku remaja yang sekarang menjadi semakin mengandung aktivitas kriminal. Walaupun pada zaman-zaman sebelumnya juga sudah ada seperti ini. Kalau bahasa kerennya old wine and the new battle gitu ya. Dulu juga ada, tawuran juga ada, gangster juga ada, tetapi tidak semarak ini karena mungkin mereka per kelompok atau per daerah. Kalau sekarang kan perekrutannya bisa melalui media sosial, sehingga bisa dikelola tersentralisasi di satu daerah, tapi anggotanya di banyak tempat. Nah, kondisi-kondisi ini yang menjadi fenomena-fenomena baru yang sebaiknya sudah kita hadapi bersama. Jadi ini bukan lagi menjadi masalah pihak kepolisian, tapi ini adalah masalah masyarakat. Dan lebih kecil lagi adalah masalah keluarga. Ketika faktor-faktor tadi itu tidak terpenuhi dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan, dan dari media sosial tersebut, maka anak-anak ini akan terjerumus. Mereka kan kepengen menunjukkan, mereka pengen melakukan aktualisasi diri, bahwa mereka diterima oleh masyarakat, mereka diterima oleh lingkungan. Bahkan remaja ini lebih senang diterima oleh kelompok tertentu daripada menerima masukan dari orang tua. Nah, kelompok ini seperti apa? Ketika mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok negatif, maka yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan kriminal. Dan biasanya kelompok-kelompok negatif ini atau kelompok delinkuen dalam bahasa kriminologinya itu adalah kelompok-kelompok di mana semua anggotanya itu rata-rata adalah anak-anak yang sama, anak-anak yang frustasi,
anak-anak yang tidak menerima kasih sayang, anak-anak yang mengalami penolakan, anak-anak yang tidak berkecukupan secara kasih sayang dan lain-lain, mereka berkumpul sehingga mereka merasa bahwa ini adalah keluarga baruku. Di mana keluarga ini ketika dia sudah masuk ke dalamnya, mereka menginternalisasi aturan-aturan yang ada dalam kelompok itu. Termasuk aturan untuk menjadi keren, menjadi gagah, menjadi ditakuti dengan cara melakukan street crime atau menguasai orang-orang di jalanan. Pakar kriminologi Universitas Indonesia menilai, tawuran pelajar bukanlah kenakalan remaja biasa. Bila terus dibiarkan, bisa memupuk bibit kejahatan dan kriminalitas. Karena yang kita lakukan selama ini adalah penindakan, bukan mencari akarnya. Ya, akarnya itu kan bagaimana mereka diasuh, ya kan? Yang kedua, bagaimana selama ini hukum ditegakkan. Karena penegakan hukum terhadap anak remaja pun penting. Yang pertama karena untuk menghentikan anak ini tidak menjadi residivis. Ketika hukum bisa ditawar, anak-anak akan melakukan kejahatan lagi. Yang pertama dia melakukan pembacokan, yang kedua mereka melakukan pembunuhan karena mengalami desensitisasi. Mereka tidak merasakan efek jera dan mereka kebal terhadap apa yang sudah dia lakukan, sehingga ada eskalasi dari kejahatan itu. Kemudian membuat masyarakat aman ketika hukum itu ditegakkan. Nah, selanjutnya membuat anak-anak di luar sana yang berpotensi melakukan kejahatan akan menghentikan rasa penasarannya, kemauannya, atau potensi-potensi dia melakukan kejahatan lagi. Jadi ketika hukum ditegakkan, ini juga akan menghentikan. Fenomena anak-anak di bawah umur mengumbar senjata tajam di jalanan jelas bukan potret yang biasa. Tawuran pelajar tidak bisa diabaikan lagi. Perlu langkah serius untuk segera menyikapi agar anak-anak tidak terjerumus semakin dalam ke dunia kriminalitas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.